Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi dari kelas PJJ 02 ingin mempresentasikan tugas CLO1. Nomor 1, sebuah bilangan desimal 424,625 akan disimpan di komputer 32 bit dengan prosesor jenis AMD dengan format IEEE 754. Jika bilangan tersebut akan disimpan pada memori mulai alamat 0 kali 56, tentukan isi memori tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan A. Ubah bilangan desimal tersebut menjadi bilangan binar. Untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan binar, yaitu dibagi 2, 424. 424 dibagi 2 sama dengan 212, sisa 0. 212 dibagi 2 sama dengan 106, sisa 0. 106 dibagi 2 sama dengan 53, sisa 53 dibagi 2 sama dengan 26, sisa 1. 26 dibagi 2 sama dengan 13, sisa 0. 13 dibagi 2 sama dengan 6, sisa 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Bilangan binar dari bilangan desimal tersebut yaitu 110, 101, 000. Selanjutnya poin 2 yaitu bagian 625. 625 dikalikan 2 yaitu 0,625 dikalikan 2 yaitu 125. Mengembalikan 1. K 0,25 dan dikalikan 2. Sisa 0,5 mengembalikan 0. 2 kemudian dikali 1 mengembalikan 1 dan digabungkan bilangan binar dari 424,625 sama dengan 110, 101, 101, 101. Selanjutnya yaitu poin B, bentuk normal dari bilangan binar tersebut. Bentuk normal dari bilangan binar tersebut yaitu dengan menggeser koma ke kiri dikali 2,8 ke 2 pangkat 8, yaitu 110, 101, 101, dikali 2 pangkat 8 sama dengan 1,101, 0,101, 0,101. Dan poin C, berapa nilai eksponen bilangan E dalam binar? Nilai eksponen biasa dalam binar yaitu menggunakan format IEEE 754, menggunakan eksponen biasa 127 untuk 32 bit. E sama dengan 127, kemudian ditambah dengan 8, sama dengan 135. Didapatkan dari dikali 2 pangkat 8. Dan bilangan binar dari 135 adalah 1,000,0,1,0,1,11, yaitu hasil dari penjumlahan, kemudian diubah ke bilangan binar. Dan poin D, tuliskan bit-bit binar yang akan disimpan ke dalam memori, kemudian ubah menjadi bilangan heksadesimal. Bit binar diubah dahulu ke heksadesimal, lalu disimpan ke dalam memori. Format IEEE 754 32 bit terdiri dari 1 bit tanda, positif 0, negatif 1, 8 bit eksponen, bias, 23 bit mentisa atau fraksi. Kemudian hasil dari di atas yaitu 0 bit karena angka positif. Eksponennya 1,000,0,1,11. Mantiasnya yaitu 1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, atau yang diubah ke bilangan heksadesimal yaitu menghasilkan 43D 45000. Kemudian poin E. Poin E yaitu tentang memasukkan bilangan heksadesimal tersebut ke dalam memori. Untuk memasukkan bilangan heksadesimal ke dalam memori yaitu seperti yang diminta di atas, yaitu menggunakan alamat 0,56. Alamat 0,56 diisi dengan 43. Alamat 0,56 diisi dengan 43. Alamat 0,57 diisi dengan D4. Alamat 0,58 diisi dengan 50. Alamat 0,59 diisi dengan 00. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas izin tanya yang bagian nomor 1 yang A paling atas. Ya.
Untuk atas lagi dikit coba. Nah, itu kan pengubahan desimal ke biner. Kenapa Mm, kita harus membagi dua untuk perubahan dari desimal ke biner? Karena dalam proses mengkonversi bilangan desimal ke biner, mengalihkan dengan dua biasanya terjadi dalam algoritma konversi, seperti metode pembagian dengan sisa atau metode pembagian dengan dua. Kemudian ini dilakukan untuk menentukan digit biner yang akan digunakan dalam representasi biner. Begitu Mas Septa. Oke, siap. Jelas. Nanti gantian saya. Izin share screen gantian. Nah, keluar belum? Sudah Mas. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Rinaldi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk bab di jalur 2 tentang aljabar boolean, GMAP, MEV, dan rangkaian digital. Yang pertama, kita diminta untuk mengisi GMAP di bawah ini berdasarkan fungsi boolean, yaitu fungsi A, B, C, D sama dengan A aksen, B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B, C aksen, ditambah B, C, D, ditambah A, C aksen, D aksen, ditambah A, B aksen, D, ditambah B, aksen, C, D aksen. Yang pertama kita tentukan seperti ini. Untuk yang pertama kita gambarkan dulu untuk GMAP-nya seperti ini. Kemudian kita tentukan dengan cara melihat posisi yang ada di sini. Nah, aksen B, aksen C aksen kita akan masukkan dia berada di posisi sini dan sini yang menandakan nilai A adalah 0, nilai A 0, nilai A 0, kemudian nilai B-nya juga 0, kemudian nilai D-nya juga 0. Kemudian yang nomor 2, kita eh, menaruh posisi di sini dan sini yang menandakan bahwa A-nya 0, kemudian B-nya 1, B-nya 1 dari sini, kemudian C-nya 0, C-nya 0. Yang ketiga, kita akan menempatkan 1 di posisi ini yang menandakan bahwa dia memiliki B1, 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 kemudian C1, dan D1. Kemudian untuk yang nomor selanjutnya, nomor 4, kita menempatkan satunya di posisi ini, karena pada posisi ini menandakan A-nya 1, kemudian B-nya 0, tidak sama, B-nya 0, maka B aksen, dan D-nya 0. Kemudian yang nomor 5, nomor 5 kita tempatkan satunya di posisi ini dan ini, yang menandakan A-nya 1, B-nya 0, dan D-nya adalah 1. Kemudian yang terakhir, kita menempatkan satunya di posisi ini dan ini, yang menandakan bahwa B-nya 0, B-nya 0, kemudian C-nya adalah 1, C-nya 1, dan D-nya adalah 0. Sehingga didapatkan GMAP seperti berikut. Kemudian untuk yang nomor 2, buatlah pengelompokan untuk menyederhanakan GMAP yang telah kita buat tadi di atas ini. Akan kita kelompokkan dengan cara mengkotak-kotakan angka satu-satu yang ada di dalam GMAP ini. Yang pertama, kita akan kotak I untuk satu yang ada di sini dan sini, sehingga dia menghasilkan, setelah kita sederhanakan, menghasilkan nilai A aksen, B aksen, dan D aksen. Kemudian untuk yang nomor 2, kita kotakan 4 sejumlah 4 satu di sini, kita kotakan menjadi 1 yang akan menghasilkan nilai C aksen dan D aksen. Kemudian untuk yang nomor 3, kita buat kotak antara satu ini dan ini, sehingga menghasilkan nilai A aksen, B, C aksen. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita buat kotak atau kita kelompokkan satu yang ada di sini dan di sini, sehingga menghasilkan nilai B, C, D. Dan yang terakhir, kita buat kotak lagi
dari angka 1, 1, 1, 1 yang ada di sini. Kita buat kotak, kita kelompokkan sehingga menghasilkan nilai A, B aksen. Sehingga kita dapatkan nilai untuk fungsi A, B, C, D adalah A aksen, B aksen, C aksen, ditambah C aksen, D aksen, ditambah A aksen, B, C aksen, ditambah B, C, C, ditambah A, B aksen. Ini adalah yang sudah disederhanakan. Dan yang ketiga, kita diminta untuk memasukkan variabel D ke dalam keymap ABC. Kita buat lagi keyword yang tadi telah kita buat di atas. Kemudian kita gunakan penghitungan menggunakan teknik MEV untuk mendapatkan nilai dengan 3 variabel, menyederhanakan dari 4 variabel menjadi 3 variabel. Kita kelompokkan juga seperti di atas, namun untuk MEV kita kelompokkan karena kita akan menghilangkan nilai D di sini, kita kelompokkan menjadi seperti ini, menyamping. Kotak-kotakan seperti ini, kemudian kita tulis ulang dengan 3 variabel menjadi seperti ini, dan kita operasikan gunakan D sebagai perbandingan. Kita memiliki nilai 1, 0 di sini. Kita bandingkan dengan nilai D, 0, 1, maka tidak sama dengan nilai D atau berkebalikan, sehingga kita tulis D aksen. Kemudian, untuk yang selanjutnya, di sampingnya, kita bandingkan juga dengan nilai D adalah 1 dan 0, kita memiliki 0 dan 1, maka dia D aksen. Dan selanjutnya, karena dia memiliki nilai 1 dan 1, akan kita tulis sebagai angka 1. Kemudian kita dapat nilai kembali 1 dan 0, yang mana dia sama dengan D, 1 dan 0. Akan kita tulis D di sini. Kemudian selanjutnya, angka 1 dan 0. Dia tidak sama dengan D, yang mana dia adalah 0 dan 1, maka menghasilkan D aksen. Kemudian 1 dan 0 di sini sama dengan nilai D. Kita masukkan D, kemudian yang di bawah sini adalah 1 dan 1, karena dia sama, angka 1 dan 1, maka dia akan menghasilkan angka 1. Begitu pula yang terakhir, angka 1 dan 1 akan menghasilkan nilai 1. Maka kita dapatkan penyederhanaan menggunakan MEV untuk 3 variabel dengan memasukkan nilai D ke dalam keymap ABC. Seperti berikut. Dan yang nomor 4, kita diminta untuk mengelompokkan dan menyederhanakan bentuk keymap yang telah kita dapatkan terakhir. Kemudian kita diminta untuk menuliskan fungsi sederhananya. Kita tulis lagi, kita rubah di sini. Yang tadi nilai memiliki aksen, dia sama dengan nilai 0. Untuk yang nilai D, dia sama dengan nilai 1. Kita rubah seperti ini. Kemudian sama dengan yang di atas tadi, kita kotak-kotaki untuk mengoperasikannya. Yang pertama, kita kotaki antara 1 dan 1 di sini, menghasilkan A aksen B. Kemudian yang kedua, kita kotaki yang ada di bawah sini. Satu dan satu yang ada di sini, sehingga menghasilkan nilai A, B aksen. Dan yang terakhir, kita kotaki dua angka 1 yang ada di sini, kemudian menghasilkan nilai A, C. Sehingga kita dapatkan fungsi sederhana dari keymap ini, yaitu fungsi A, B, C, sama dengan A aksen B ditambah A, B aksen ditambah A, C. Dan yang terakhir, nomor 5, kita diminta untuk menggambarkan rangkaian digital dari fungsi sederhana yang kita dapatkan terakhir. Ya. Yang mana untuk gerbang yang boleh kita gunakan adalah gerbang NOT, AND, dan NOR. Kita gambarkan seperti berikut, sehingga kita dapatkan, karena kita memiliki 3 variabel, kita tulis A, B, C. Ini adalah lambang untuk NOT, ini adalah lambang untuk AND, dan ini adalah lambang untuk NOR. Kita operasikan, yang pertama, A aksen, kita kalikan dengan B, menghasilkan nilai A aksen B. Kemudian yang kedua, kita operasikan nilai A dan B aksen, sehingga menjadi AB aksen. Dan yang C, kita kalikan A aksen dan C aksen, sehingga dapat nilai A aksen, C aksen. Kemudian kita operasikan lagi, kita norkan di sini. Dari A aksen B menjadi A, B aksen, A, B aksen menjadi A aksen B, dan A aksen, C aksen menjadi A, C, sehingga kita dapatkan nilai seperti yang diminta di atas. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Untuk pertanyaan saya ingin menanya di bagian poin yang pertama. Pertama. Oke, ini.
mengapa di dalam kotak itu harus ada 4 kotak seperti yang di poin pertama itu ada beberapa kotak. Oh, ini ya Mas ya. Kenapa Enggak, dia ada yang 4? Kotakannya ada yang ada 4, yang ada 4 yang kotak, 2 gitu ya. yang 2. Mhm. Oh, oke. Untuk penyederhanaan Gmap, eh, di mana kita mendapatkan nilai, ada nilai, eh, sorry, untuk pengelompokan kita menggunakan pengelompokan 2 nilai dan 4 nilai. Apabila di suatu Gmap kita dapat menggabungkan nilai-nilai itu, 4 nilai menjadi satu, maka kita pilih 4 nilai itu digabung menjadi satu. Namun apabila tidak bisa digabung menjadi 4, maka kita gunakan yang 2. Jadi nanti hasilnya untuk yang kotakan 4 ini akan menghasilkan nilai yang lebih sederhana. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih juga waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aku edit dulu ya. Udah mepet waktunya nih, Oke, jam 9. Oke, nanti kabarin lagi. iya, belum di-upload lagi. Oh, oke, moga-moga cepat. Udah ya. Assalamualaikum. Yuk, terima kasih Mas. Waalaikumsalam.